Bismillah. Saya dengan Kang Freddy, kita akan bahas tahapan mengasah pisau. Jadi, sebelum mengasah pisau itu, kita harus ngapain aja sih sebenarnya? Apa yang harus kita lakukan? Jadi, sebelum mengasah pisau, kita harus ngecek ketajaman pisau kita dulu. Sebenarnya pisau kita ini sudah tajam atau belum? Gitu kan? Kalau sudah tajam, maka langkahnya seperti apa? Tapi kalau tumpul, terus ada grepel, kalau ada gompal-gompal, apa yang harus kita lakukan? Apakah langsung ke grid bawah dari nol dulu ngasah atau langsung di sharpening kayak gitu. Jadi tidak semua si pisau ini tidak semua harus turun di batu gitu. Tidak harus mengasah di batu, tapi kita cek kondisinya dulu si pisau ini. Oke. Pertama, kalau misalkan si pisau ini ada gompal, nah ada gompal, berarti Bapak harus mengasah dari nol. Caranya seperti apa? Di batunya, Bapak hilangkan dulu gompalnya. Jadi ini batu, maka ini batu, maka ngasahnya itu hilangkan dulu gompalnya. Hilangkan dulu gompalnya, baru setelah gompalnya hilang, nih gompalnya hilang, baru selanjutnya mulai tahapan mengasah di dua sisi. Jadi hilangkan dulu gompalnya, jangan langsung mengasah ya. Jangan langsung mengasah gerak maju mundur, tapi hilangkan dulu gompalnya seperti ini. Jadi ini hilangkan dulu gompalnya, seperti itu. Nah, selanjutnya itu tahapannya yaitu nge-sharpening. Itu. Tahapan selanjutnya yaitu meng-sharpening. Ini ada sharpening. Jadi sharpening. Kalau pisau Bapak sudah tajam atau hanya melewat aja, nggak usah turun ke batu, tapi hanya di sharpening. Nah, sharpening ini yaitu ikutin sudut awal. Ikutin sudut awal. Jangan Bapak bikin sudut baru. Jangan bikin sudut baru, tapi ikutin, tempelin. Sudutnya ada di mana? Di 15 atau di 20 atau di berapa derajat? Ikutin sudutnya. Ini, dikosrekin. Jadi, ada beberapa kondisi tidak harus mengasah ke batu, tapi cukup di sharpening. Misalkan ini sudah nyeset, itu ketutup si mata tajamnya sama lemak. Nggak harus ngasah, gitu kan? Tidak ada gompal, tapi ini udah tajam awalnya. Maka Bapak cukup di sharpening, jadi menghilangkan lemak. Atau misalkan matanya melewat, maka seperti ini hanya rolling aja, hanya rolling. Berarti kembalikannya nggak usah ke batu, tapi cukup ke sharpening. Jadi sharpening fungsinya itu mengembalikan matanya yang melewat. Tapi kalau batu itu ngasah dari nol. Kalau batu ngasah dari nol, ingat ya. Kalau batu itu ngasah dari nol tahapannya. Kalau hanya melewat aja, rolling, itu cukup pakai sharpening. Terus atau honing, gitu kan, atau honing atau sharpening. Nah, apabila setelah ngasah atau di sharpening kerasa ada bur, ada nyangkut bur. Nah, ada burnya. Kerasa pas ngasah itu biasanya di grid bawah, terus mau naik grid itu raba sama Bapak. Sama dites sama kertas. Tes sama kertas seperti ini di tiap tahapan, mau batu, mau sharpening, atau mau pindah grid, itu coba dirasakan di kertas. Kalau di kertasnya kerasa nyangkut, berarti itu ada bur. Nah, burnya ini bisa dihilangkan dengan stropping. Nah, kalau stropping kain jeans pakai langsol itu lebih abrasif. Jadi ultra halus nanti akan lebih mengkilap matanya. Matanya nanti akan lebih mengkilap gitu kan. Dan biasanya kalau celana jeans pakai langsol hasilnya greges, tajamnya greges. Nah, kalau pengen pakai kulit, stroppingnya kulit biasanya hasilnya lebih halus, tajamnya halus. Jadi dua perbedaan stropping celana jeans, kain jeans dengan stropping kulit itu kalau kain jeans greges hasilnya.
kalau pakai kulit, stropping kulit halus hasilnya. Jadi tidak semua kondisi pisau ini tidak harus diasah dari nol, tapi cek kondisinya, yaitu ngeceknya seperti apa ya? Cek pakai kertas. Kondisi pisau Bapak ini ada di level mana? Apakah hanya cukup di sharpening? Apakah hanya cukup di stropping? Ya gitu, nggak harus turun ke batu gitu. Intinya seperti itu ya. Jadi untuk menentukan ini diasah, di stropping sama cuman di sharpening, cek ketajamannya di kertas seperti itu. Oke, terima kasih Pak Stabikul Hirot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.